Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6628, 4 Tetua Sekte Guru Surgawi. Pak tua berambut hitam, pukulanmu tadi benar-benar membuatku babak belur. Sebagai hadiah, aku akan membiarkanmu bersenang-senang sekarang. Setelah mengatakan hal itu kepada tetua tingkat suci berambut hitam, Fei menghilang dari tempat tersebut. Kedua tetua tingkat suci merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengaktifkan kekuatan formasi suci. Cahaya terang memancar dari tubuhnya dan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Ketika Fei muncul kembali, ia sudah berada dekat dengan lelaki tua berambut hitam itu, dan ia mengulurkan cakarnya yang tajam untuk mencengkeram kepala lelaki tua itu. Dari penampilannya, seolah-olah iblis akan menghancurkan tengkorak tetua tingkat suci berambut hitam itu. Kekuatan tempur tetua tingkat suci berambut hitam itu meningkat pesat di bawah berkah dari formasi suci. Namun, ketika dihadapkan dengan tangan besar Fei yang terulur, dia tidak mampu mengimbangi kecepatan menghindarnya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus membentuk formasi bertahan untuk menghalangi serangan Fei. Pada saat yang sama, tetua tingkat suci berambut putih itu juga membentuk formasi ofensif dan menyerang Fei. Namun kelima jari Fei menembus formasi pertahanan, dan dengan ayunan lengannya yang tiba-tiba, dia merobek formasi itu hingga berkeping-keping. Formasi pertahanan yang kokoh itu menjadi rapuh seperti kertas di hadapannya, benar-benar rentan. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan bela diri yang dilepaskan dengan melambaikan tangannya langsung menghancurkan formasi serangan tetua tingkat suci berambut putih itu. Ayo kita kabur. Melihat ini, tetua tingkat suci berambut putih itu diliputi rasa takut. Ia kemudian membuat segel tangan, dan di saat berikutnya, kekuatan teleportasi menyelimutinya, menyebabkannya menghilang dari tempat itu. Tetua tingkat suci berambut hitam itu juga membuat segel tangan dan menghilang dari tempat itu. Mencoba melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Fei berteriak keras, dan segera mengeluarkan api hijau dari tubuhnya. Kemanapun aura itu lewat, semuanya terkikis, bahkan ruang angkasa itu sendiri pun terkikis. Para penghuni Istana Suci Tujuh Alam segera mengeluarkan ratapan melengking, karena tubuh mereka juga mengalami korosi, namun tidak terdengar ratapan dari kedua tetua setingkat suci tersebut. Sial, mereka benar-benar berhasil lolos, sungguh memalukan bagiku. Fei bergumam pada dirinya sendiri, namun hasilnya sudah ditentukan, jadi dia tidak membuang-buang kata. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengumpulkan harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam dan langsung pergi. Hanya sekelompok penonton, yang masih diliputi rasa takut, tetap berdiri di sana, tertegun. Ketika Fei kembali ke sisi Chu Feng, dia melemparkan harta itu kepada Chu Feng. Kamu bisa menyimpannya, aku tidak membutuhkannya, dan di antara mereka bukan hanya harta benda, tetapi juga esensi dari para spiritualis roh dunia itu. Chu Feng menerimanya tanpa basa-basi, tetapi berkata sambil tersenyum, "Saudara Fei, kau benar-benar memiliki bakat terpendam." Chu Feng, mohon maaf atas perilaku saya yang kurang sopan, Fei membalas dengan senyuman, tetapi senyumannya agak canggung. Dia merasa telah membual besar, tetapi kedua orang itu tetap berhasil melarikan diri, yang agak memalukan. Sistem teleportasi mereka telah dipasang sejak lama dan awalnya dimaksudkan untuk membawa semua orang pergi. Mungkin setelah melihat metodemu, dia panik dan mengabaikan semua orang, memusatkan kekuatan teleportasinya pada dirinya sendiri, kata Chu Feng. Menurut pandangannya, meskipun Fei sangat kuat, kedua tetua tingkat suci itu juga menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Jika mereka benar-benar harus bertarung,
kedua tetua tingkat suci itu mungkin bukan tandingan bagi Fei. Namun, hal itu tidak akan langsung dikalahkan. Saat mereka berbenturan, mereka memilih untuk melarikan diri, semata-mata karena mereka merasa terintimidasi oleh aura Fei yang mengintimidasi. Fei, bukankah kamu akan terlalu memforsir diri jika tetap dalam keadaan seperti ini? Xiao Yu'er memperhatikan penampilan Fei dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, cara-cara peningkatan tersebut tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Sebagai contoh, kekuatan garis keturunannya, armor petir milik Chu Feng, dan bahkan susunan suci dari kedua tetua tingkat suci tersebut. Oleh karena itu, senjata ini hanya digunakan selama pertempuran dan segera dikembalikan setelah pertempuran untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu. Namun, Fei tetap berada dalam wujud monster humanoid itu, tampaknya tanpa niat untuk kembali ke wujud aslinya. Sebelum Fei sempat berbicara, Chu Feng berkata, "Jika saya tidak salah, ini adalah wujud asli kakak Fei. Wujud orang lain itu sebenarnya adalah penyamaran dan bahkan menekan kultivasi kakak Fei." Chu Feng mengatakan ini karena dia merasa bahwa tingkat kultivasi Fei tampaknya tidak ditingkatkan melalui cara tertentu, melainkan itu adalah tingkat kultivasi aslinya, yaitu Dewa Surgawi tingkat kelima. Wow, Chu Feng, kau luar biasa. Kau benar-benar berhasil memecahkannya. Sebenarnya, penampilanku yang seperti anak laki-laki adalah metode yang digunakan tuanku untuk mengurungku, untuk menekan kecenderungan kekerasan dalam diriku. Penampilan tampan ini adalah jati diri saya yang sebenarnya, kata Fei. Setelah mendengar itu, semua orang terdiam. Penampilan ini jelas bukan sesuatu yang bisa disebut tampan. Bolehkah saya bertanya tentang latar belakang Anda? Long Wucheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya ia hanya menduga-duga, tetapi sekarang ia merasa bahwa kedatangan Fei bukanlah hal yang sederhana. Meskipun mereka tampak menakutkan, garis keturunan mereka mungkin jauh lebih unggul daripada mereka. Hehe, itu rahasia. Singkatnya, saya sangat kuat, Fei berkata dengan angkuh dan bahkan melirik Xiao Yu'er. Xiao Yu'er itu tersenyum cerah. Melihat ini, Fei menjadi semakin sombong. Namun sebenarnya, Xiao Yu'er hanya menganggapnya lucu. Setelah itu, Chu Feng terbang ke wilayah Istana Suci Tujuh Alam untuk mengamati formasi tersebut dari dekat, namun dia tetap tidak bisa melihat apapun, jadi mereka tidak punya pilihan selain kembali. Sementara itu, kedua tetua tingkat suci dari Istana Suci Tujuh Alam telah melarikan diri dari dunia itu dan masih dalam perjalanan. Namun, saat melarikan diri, mereka juga menggunakan berbagai metode untuk mengamati situasi di dunia lain tersebut. Oleh karena itu, mereka menemukan Chu Feng dan Fei dan memasuki wilayah mereka bersama-sama. Monster itu ternyata bersekongkol dengan Chu Feng. Melihat ini, kedua tetua tingkat suci itu mengerutkan kening. Awalnya mereka mengira bahwa dengan kekuatan formasi suci, mereka tidak lagi takut pada apa yang disebut aliansi klan Chu. Namun baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka belum cukup mengenal Chu Feng. Hari ini, bocah kecil yang bisa berubah menjadi monster ini muncul. Siapa tahu penolong seperti apa yang akan muncul besok? Dengan adanya monster seperti itu, kami berdua tidak lagi bisa menghadapi aliansi klan Chu secara langsung. Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Tetua tingkat suci berambut hitam itu memandang tetua tingkat suci berambut putih. Ikuti petunjuk Tuan Kepala Istana dan tunggu bala bantuan, tetapi jangan mengambil tindakan apapun dulu. Beritahu Tuan Kepala Istana tentang situasi di sini terlebih dahulu. Tetua tingkat suci berambut putih itu berbicara. Sementara itu, Sungai Surgawi Tujuh Alam.
Di dalam dunia yang ditandai pada kompas batas, terbentang rangkaian pegunungan yang sunyi dan tak terbatas. Namun tersembunyi di dalam dunia ini terdapat alam spasial lain. Ruangan ini sangat unik, baik itu bumi maupun pegunungan, semuanya menjadi satu, seolah-olah sebuah bejana perunggu raksasa telah berubah menjadi dunia. Dunia ini bukan hanya untuk bertahan hidup, seluruh dunia beroperasi secara teratur, dan kekuatan-kekuatan dahsyat bertemu untuk membentuk sungai emas. Sungai-sungai bermula dari pegunungan di seluruh dunia dan akhirnya mengalir ke pusat dunia, membentuk samudera emas yang tak terbatas. Di dasar samudera emas itu, terdapat tumpukan artefak magis yang tak terhitung jumlahnya. Artefak-artefak magis di dalam penghalang itu diberi nutrisi oleh cairan emas, sehingga memancarkan aura dan cahaya yang kuat. Namun, di antara tumpukan harta karun ini, beberapa barang tampak sangat berbeda. Harta karun lainnya berupa emas atau perunggu, dan semuanya memancarkan aura sakral. Harta karun itu berwarna hitam dan memancarkan aura merah gelap, sehingga tampak cukup menyeramkan. Namun, harta karun aneh ini juga ditempa oleh cairan emas di lautan emas, dan kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat daripada harta karun lainnya. Saat ini, di permukaan samudera keemasan itu, terdapat sebuah pulau buatan. 5 sosok berdiri di alun-alun di tengah pulau. 4 di antara mereka adalah orang-orang yang sudah sangat lanjut usia. 3 pria tua dan 1 wanita tua. Namun, baik pria maupun wanita lanjut usia, mereka semua sudah sangat tua sehingga punggung mereka bungkuk dan mereka perlu menggunakan tongkat atau alat bantu jalan untuk menopang tubuh mereka. Rambutnya tinggal sedikit, dan ketika dia membuka mulutnya, hanya sedikit gigi yang tersisa. Namun jangan tertipu oleh penampilan mereka yang seolah-olah sekarat. Namun, tak satu pun dari barang-barang yang mereka bawa itu sederhana, baik itu pakaian, aksesori, atau bahkan sepatu, semuanya memancarkan cahaya sakral yang jelas menunjukkan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Entah itu karena pengaruh harta karun atau kekuatan mereka sendiri, meskipun usia mereka sudah lanjut, semua orang penuh dengan energi dan semangat. Selain 4 orang lanjut usia itu, yang kelima adalah seorang pria muda, ini Fosun. Fosun, kami berhutang budi padamu kali ini, jika kau tidak mendapatkan item penting dari Istana Suci 7 Alam, kami tidak akan bisa pulih secepat ini. Tempat ini telah sunyi selama bertahun-tahun. Sekarang, sekte guru surgawiku akhirnya bisa membalas dendam pada Istana Suci 7 Alam, salah seorang lelaki tua itu berkata. Tuan, inilah yang harus saya lakukan. Fosun membungkuk lalu menatap wanita tua itu. Tuan, mengenai masalah kerjasama dengan Chu Feng yang saya sebutkan sebelumnya, saya ingin tahu apa pendapat Anda dan ketiga penatua tentang hal itu? Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.